Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari Athena 24 ingin mewawancarai salah satu masa Apollo 22. Tapi sebelum kita mewawancarai narasumber narasumber kita semua, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Gua Kazu 020. Ada format pengenalan. Oh iya, ada format. Sok aja. Oke, gue Elsa 037. Aku Syafi 030. Aku Hillary 061. Aku Fahri Athena 047. Gue Rafa Athena 075. Gue Rashid, Athena 062. Halo, kenalin nama aku Dipa Sembada, biasa dipanggil Dipa, Athena 39. Aku Fitria, Athena 026. Selanjutnya. Formatnya? Hai. Apa formatnya? Formatnya Nama, panggilan, terus angkatan berapa, jabatan di KMM. oke. Nama gue Ahmad Zakwan Hanif Hereva, panggilannya Zakwan Amir. Apollo 027 di IAA sekarang. Baru sekarang kita mulai ke pertanyaan dari masing-masing individu. Siapa duluan mau nanya, guys? Apa? Oh, mutar dari gua. Nanya harus tentang KMPN, Bang. Nggak harus. Apakah Wisokto, jangan Wisokto deh. Apakah nanti ada lowongan di tim protokol lagi, Bang? Yang ada tim protokol buka rekrutmen udah. Wes, let's go, mantap. Oke. Gue mau nanya kan selama ini kayak Kak Zakwan kerjanya banyak banget kan? Sibuk banget, udah gitu megang IA juga. Itu gimana sih cara ngatur waktunya? Cara ngatur waktunya tidak diatur. Ya nggak, Val? Ya diikuti aja. Habisnya belajar jam 3 asik. Ya kalau ada kegiatan apa dikerjain, habis itu apa. Gue biasanya pakai blocking time, jadi ya gue ngeblok waktu kayak misalkan 2 jam buat ini, 2 jam buat itu, sejam buat ini, sejam buat itu setiap hari. Kurang lebih gitu sih. Cuman nggak tahu itu works atau enggak, tapi yang jelas gue seringnya SKS gitu. Orang jago. Aku masih bingung. Duluan. Gak sabar nih. Mau nanya, kan kakak nih nanti hari ini ya mau ke Jakarta, mau exchange ke Jepang. Nah, itu saya penasaran tentang yang itunya. Kan katanya dapat beasiswa. Nah, itu program apa, gimana cara dapatnya gitu-gitu. Kan mau sharing. Ya jadi ya mari kita buka seminar exchange nggak bercanda. Kan kalian udah dapat exchange dari Bu Ica kan ini ya apa? Waktu itu pengenalannya waktu Sonic ada kan? Ya, kayak yang Ya. buku gitu. Ya jadi intinya tuh sebenarnya ITB itu kan ngebuka student exchange reguler namanya di IRO. Jadi ITB kan punya IRO. IRO kan International Relations Office itu. Dia kantor atau enggak direktorat yang mengurusi tentang kerjasama sama kalau enggak partnership ke universitas luar gitu. Nah, mereka tuh ada 300-an mungkin 300-an MOU gitulah sama universitas-universitas luar. Nah, kalian tuh sebenarnya bisa-bisa aja mau apply exchange ke salah satu dari ya univ-univ itu yang punya MOU sama ITB atau ke exchange yang bahkan ITB nggak punya MOU cuman universitasnya memang buka untuk umum aja gitu. Itu kalian bisa apply. Nah, di ITB sendiri kalau secara reguler jalurnya sebenarnya ada 2 student exchange yang ya namanya SEA student exchange abroad. Ada yang reguler itu ya yang MOU ITB sama univ luarnya. Satu lagi itu yang GE3 itu Global Engineering Exchange bla 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 program itu. Intinya itu kayak suatu link jaringan universitas institusi teknik gitu ya, science sedunia yang kalau lo tergabung di sana ya udah antar universitas itu bisa exchange studentsnya gitu kemana-mana gitu. Dan itu lumayan banyak yang Amerika, UK, Europe-nya di sana itu di G3 gitu. Cuma kalau regulernya di ITB sendiri lebih banyak sekarang sih di Asia. Eropa beberapa di Belanda, Jerman juga banyak gitu. Listnya, list universitasnya ada sih. Nanti gue kirim linknya deh. Dari sebenarnya itu open dari ada informasinya di web di sheets di link tree-nya IRO, cuman
kayaknya kemarin cuma ditaruh di form jadi mungkin jarang orang yang lihat gitu. Dan nah kalau yang ke Jepang beda cerita, bukan beda cerita, sama aja sebenarnya. Jadi gue apply ke universitasnya, terus gue apply beasiswa living cost gitulah ke pemerintah, ya ke salah satu direktorat under Mendiktinya Jepang gitu. Namanya JASO. JASO tuh kayak Japan Association, bla bla gitu lah, pokoknya cari aja lah. Nah itu mereka ngasih living cost buat kalian yang mau exchange, nggak cuma exchange sih. Kalau yang penting ada foreign students gitu. Itu bisa, mereka ada kayak program untuk support finance-nya gitu. Nah kebetulan yang exchange itu kalau misalkan kalian diterima bisa dapat monthly-nya sekitar 80.000 yen gitu. Dah, jadi intinya gue apply lewat Iro ke universitasnya, terus gue sambil apply ke universitasnya itu di formnya tuh nanti ada kayak pertanyaan you wish to apply scholarship atau enggak gitu. Terus ya udah centang, terus udah tinggal nunggu hasil gitu. Tapi di ITB kuota itu kan terbatas, maksudnya satu ITB ke univ ini punya kuota berapa, mau ngirim, mau menominasikan berapa. Nah itu tuh biasanya akan diprioritaskan untuk teman-teman IUP dulu gitu. Jadi teman-teman yang reguler ya bisa-bisa aja, cuman kalau si slotnya nggak kepake sama si IUP. Di case gue kemarin sebenarnya jatah Tohoku udah habis gitu buat IUP 3-3-nya. Tapi H-3 penutupan pendaftaran di Tohoku ada anak IUP yang mundur satu dari nggak tahu dari mana. Di ITB pokoknya, terus akhirnya kan slotnya kosong. Nah yang reguler yang daftar ke Tohoku diseleksi lagi baru gue dapat nominasinya gitu. That's why gitu. Kurang lebih begitu. Ada yang mau nanya? Tadi kenapa Jepang? Kenapa Jepang? Karena sebenarnya gue nggak mau daftar Indo. Jadi gue waktu SMA sebenarnya tidak terpikir untuk daftar kuliah di PTN. Jadi gue waktu itu ngincernya ke luar negeri, ya Jepang, Korea. Iya sih yang gitu-gitu. Yang ada beasiswa fully funded-nya lah intinya mah. Mitsui Busan. Ya, Mitsui Busan gue apply, Max gue apply. Max gue sisa tahap terakhir doang asli. Terus ya udah, terus akhirnya udah keterimanya ternyata tahun keempat di sini. Gitu. Oke. Kalau ke Eropa gimana? Kalau ke Eropa banyak, lo mau kemana aja bisa sih, ke Delft ada, Timun. Di Jerman banyak lah listnya, di Belanda, ke UK juga ada beberapa. Cuman ya balik lagi nanti kalau masalah scholarship tuh biasanya kebanyakan yang adanya di Jepang, di Korea ada kalau nggak salah. Kalau di Eropa ya modal sendiri gitu. Tapi kalau tuition fee berarti Nah tuition fee mostly biasanya wave. Antara kerjasama MOU-nya itu nge-wave si tuition fee-nya di sana. Tapi kalau di ITB-nya jatuhnya lu 0 SKS cuti itu mana? Bayar setengah UKT gitu. Oh. Gitu. Oh iya, kalau gitu saya mau nanya bang, kan aku itu salah satu penerima KIPK. Nah kalau misalkan studi exchange itu kan berarti tadi kalau kata abang itu kan di 0 SKS kan kayak dianggap cuti. Nah terus kalau gitu UKT jatah UKT KIPK-nya tuh gimana bang? Atau sistemnya? Gue kurang tahu jatah sistemnya KIPK tuh gimana. UKT-nya dibayarin langsung? Iya langsung ke itu. Oh ya udah nggak peduli itu mah. Intinya berarti UKT Anda 0 kan di sini. Terus sisanya ya duit mereka gitu. Berarti UKT yang di luar negeri itu juga di wave gitu? Kalau UKT di luar negeri itu wave-nya karena kerjasama antara ITB sama UNIF-nya itu gitu. Oke, terima kasih bang. Gitu. Mau nanya kan setahun ya, apa semester? Satu semester. Semester itu berarti belajar di sana, terus nanti balik ke ITB-nya Semester jadi 8. semester 8. Nah, Bukan, berarti semester 7-nya udah skip gitu, apa Skip. ngambil matkulnya gimana? gue skip. Jadi kan semester 7 tuh sebenarnya tinggal matkul wajibnya tuh yang penting DWD, Desain Wahana Dirgantara, sama KP sama TA1. KP tuh gue bisa tarik ke gue bisa pindahin ke semester 8. DWD juga karena banyak anak AE yang exchange di semester 7, jadi kemungkinan besar di semester 8 akan dibukakan DWD. Nah, terus sisa TA1 nih. Nah, TA1 nih case-nya adalah kemarin gue minta izin untuk narik di SP di semester pendek. Jadi gue kelarin TA1 yang kemarin di semester pendek, jadi semester 7 gue yang wajibnya gue geser ke semester 8 gitu. Dan itu boleh-boleh aja kalau di AE. Intinya kalau di AE mah di AE lebih tepatnya
kalian akan diusahakan untuk tetap lulus 4 tahun despite kalian akan ikut student exchange atau enggak atau apapun itulah, selama kalian nggak ada yang bermasalah dalam artian kayak misalkan ngulang matkul atau ya apalah bermasalah akademik dan lain-lain gitu. Kalau di AI sih kurang lebih gitu prinsipnya. Berarti kalau udah ngambil matkul TA1 SP kemarin, berarti udah lama dong rencananya. Ini dari kapan? Oh, kalau mau prep buat exchange berarti dari semester. Biasanya sih univ-univ luar pada buka application formnya di semester 6 awal-awal. Kalau kalian mau exchange di semester 7 ya, pokoknya satu semester sebelumnya lah intinya. Misalkan kalau di gua case-nya adalah gua mulai exchange berarti kan semester 7 ya. Kemarin tuh Tohoku nutup application-nya di Februari 20 Februari. Jadi ya kurang lebih kalau memang berniat untuk exchange daftarnya dari awal semester 6. Prep-nya berarti sebelumnya lagi gitu. Sebenarnya nggak terlalu banyak sih, paling bahasa, IELTS, TOEFL gitu-gitu aja. Sama ya motivation letter bla 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 gitu. Kalau IELTS-nya itu untuk bahasa Inggris aja atau ada bahasa Oh, it depends on ya program exchange-nya di sana. Kalau di Tohoku ada beberapa program exchange, 4 sih. Satu buat S2, satu buat ya yang gue ikutin. Namanya GYPE Junior Year Program in English. Dia open for science, engineering, agriculture. Ya gitulah. Nah, terus ada lagi yang liberal arts, yang social science. Itu ada juga, tapi gue ngambil, dan satu lagi yang full bahasa Jepang. Nah, kalau ini beneran bebas mau ngambil apa jurusannya. Nah, kalau misalkan lu daftarnya ke yang sini ya berarti mau nggak mau harus punya sertifikasi bahasa Jepang gitu, JLPT. Tapi kalau ngambil yang programnya bahasa Inggris ya berarti proficiency-nya di bahasa Inggris aja, sertifikatnya gitu. Mau nanya, persiapan abang dari, kan ini kan abang exchange-nya, apa aja persiapan abang dari semester sebelumnya, sama apa sih yang abang merasa menyesal nih gara-gara nggak ikut ini, seharusnya bisa jadi batu fondasi abang untuk berikutnya ke depan. Kan kami kebetulan masih semester 3 nih, masih panjang jalan. Oh, kalau gue sih gue nggak nyiapin apa-apa karena impromptu. Nah, karena awalnya gini, awalnya di awal semester 5 gue mikir kayak, oh semester 8 nanti kayaknya bakal gabut banget deh. Karena kalau misalkan gue mengambil semua matkul di semester 8 tuh kemungkinan gue cuma sisa TA2 doang gitu. Yang lain-lainnya gue tarik gitu. Kan TA2 tuh cuma 3 SKS ya. Nah, 3 SKS ini sebenarnya pilihannya banyak. Kalau misalkan lu mau nyambi, bisa magang, misalkan magang 6 bulan yang WFO gitu, yang di kantor. Ya bisa-bisa aja selama TA lu bukan TA yang praktikum yang harus ngambil data kesini gitu. Misalkan TA lu computer based gitu, atau ya simulation based atau apalah. Itu kan bisa lu kerjain di mana aja, tinggal ya kalau misalkan mau pakai high power computing, HPC gitu kan, tinggal ya udah TeamViewer atau apalah gitu kan. Itu bisa. Nah, tapi ternyata gue TA-nya ngambil ke arah eksperimental. Jadi semester 8 gue nggak mungkin gue menghilang untuk magang atau apapun itu. That's why gue akhirnya memutuskan kayak, oh ya udahlah semester 8 gue penuhin aja. Gue nganggurnya di semester 7 gitu. Gue mau exchange aja gitu di semester 7. Nah, terus itu awalnya di semester 5 gue mikirnya gitu kan. Terus seiring berjalannya waktu, bentar, sorry. Di akhir semester 5 gue mikir kayak nggak usah lah, karena ternyata setelah gue baca-baca kayak si beasiswa yang di Jepang ini juga gambling parah gitu. Karena kayak gue misalkan nih Februari gue daftar, Mei itu pengumuman yang universitasnya gitu. Gue lolos di universitasnya oke gitu. Cuma kan gue belum tentu berangkat kalau misalkan gue nggak keterima beasiswanya karena gue nggak ada duit gitu misalkan. Ya udah, terus nunggu lagi sampai akhir Agustus, sedangkan semester di sana mulai 1 Oktober. Jadi kayak gue harus di sana di akhir September 20-an, baru pengumuman beasiswanya beneran akhir Agustus, seakhir itu gitu, 28 gimana kayak gitu. Jadi kayak ya udah, itu gambling waktu. Terus kayak gue mikir daftar nggak ya, sempat bimbang. Terus pada akhirnya gue memutuskan untuk gak daftar sampai Februari awal si Iro ngebuka open submit berkas ke Iro untuk ya pilihan universitas manapun gitu lah. Kayak wah, daftar ya udah. Akhirnya gue daftar TOEIC, gue kerjain 3 hari ke depannya keluar sertifikat, gue submit lah. Terus udah dapet.
kebetulan dapat slot yang ya itu hoki juga sih, karena slot Tohoku kan udah penuh sebenarnya. Karena ada yang mundur, tiba-tiba ya udah akhirnya gue lolos ke sana, daftar. Gue daftar 2 hari, submit. Gitu. Daftarnya agak ribet sebenarnya, harusnya nggak bisa 2 hari doang. Karena lu harus minta approval Dosbing, terus kayak Dosbingnya harus bikin akun, harus ngisi apa, terus habis itu minta approval ke Iro-nya harus bikin apa gitu. Jadi kayak ya 2 hari itu gue full 24 jam ngomong gitu. Papa gitu. Bu tolong gitu. Terus akhirnya ya udah ke submit, udah nunggu hasilnya gitu. Nah, dramanya adalah biasanya itu tahun-tahun sebelumnya, misal keterima tapi nggak keterima beasiswanya, itu tuh lu masih bisa mundur, that's fine gitu. Tapi di tahun ini tiba-tiba tuh ada email dari Tohoku masuk sebelum pengumuman ya, kayak bulan Maret apa April awal gitu. Tohoku bilang kayak intinya buat seluruh pendaftar, kalau misalkan ada yang ragu atau nggak mampu untuk ikut exchange, mundur aja, nggak usah memaksakan diri, karena pendaftar tahun ini banyak banget dari tim kami juga kewalahan gitu. Intinya gitu, mereka bilang gitu. Terus kayak damn, apa gue mundur ya gitu. Terus gue konsultasi lah ke Iro gitu kan. Terus Ironya bilang kayak ya terserah kamu, kan kamu yang exchange. Wah sih gitu. Terus pada akhirnya ya udah gue gamblingnya ya tuh. Diam ya Allah, gimana ya gitu. Udah. Terus alhamdulillah ya enggak sih, jadi aman aja. Paling ya itu yang paling disiapin berkas. Istilahnya tuh kayak ngalir aja ya. Bukan direncanain dari dulu ya. Sempet kepikiran, cuman kan ya gitulah, ragu. Cuman ya udah. Intinya tapi kurang lebih sama sih semuanya persiapannya, bahasa sih paling. Sertifikat bahasa paling ini yang paling mungkin untuk bikin ribet kalian gitu. Untungnya Jepang masih nerima TOEIC. TOEIC tuh kayak TOEFL tapi bukan untuk akademik, tapi untuk working gitu. Kerja. Dan dia di Jepang masih diterima, jadi ya udah fine aja. Gua milih itu karena murah. Cepet juga. TOEIC tuh kayak biayanya cuma 675 deh, 675 terus keluar 3 hari setelahnya gitu. 3 hari ya? Gue lupa deh berapa hari. Nanti cek lagi lah. Nah, kalau IELTS itu kan mahal kan, 3,5. Anjir. Itu juga belum jaminan nilai lu cukup gitu kan. Kan kalau TOEIC seenggaknya kalau misalkan nggak cukup, oh ya udah keluar 700 lagi gitu kan. Mentok-mentok 1,5 lah. Ya, boleh lah, bisa diusahakan gitu. Kalau 3,5, anjir. Ya kuat gitu. Gitu. Apa lagi ya? Yang tanya lagi. Mau nanya, ada bedanya nggak pembelajaran di ITB sama di Toho? Iya, belum tahu, gue belum saya. Belum pergi. Sabar. Nanti tanya lagi waktu gue udah balik ya. Semester depan. Di Tohoku berarti ngambil apa? Oh ya, kalau di Tohoku, nah ya exchange itu ada 2 tipe sebenarnya. Ada yang research based, ada yang coursework, yang kelas biasa gitu. Nah di Tohoku tuh sebenarnya mainnya ada di research. Jadi gue kesana tuh daftarnya pilih lab, terus nanti di labnya milih supervisor gitu. Nah di Tohoku gue dapet labnya lab namanya Space Robotics. Terus di sana gue jatuhnya harus ngambil research dulu. Researchnya tuh bisa di-convert 5 SKS atau 10 SKS. Pokoknya intinya Tohoku minta minimal setiap exchange student tuh ambil 13 SKS. Nah 13 SKS itu dari mana aja? Pertama dari riset 5 atau 10. Terus kelas bahasa 4 SKS, bahasa Jepang ya maksudnya. Terus sisanya baru kalau misalkan belum penuh, ambil kelas biasa gitu. Kelas apapun, kelasnya mereka gitu, yang dalam bahasa Inggris. Karena di Tohoku lumayan banyak kelas yang dalam bahasa Inggris, jadi ya udah aman. Dan bisa ngambil kelas S2 kalau mau. Oh, benar. Berarti exchange-nya 6 bulan. Iya, sampai Februari awal. Enggak sih, 4 bulan setengah jatuhnya berarti kalau gue. 4 bulan lebih dikit lah gitu. Mau nanya, kan salah satu berkas buat apply ke Tohokunya maupun beasiswa itu kan biasanya kayak motivation letter gitu. Kamu punya tips and trick gak buat bikin motivation letter? Kalau di Tohoku sebenarnya motivation letternya lebih ke arah nyari supervisor ya sih. Jadi kan nanti
nggak ada motivation letter yang kayak bikin satu dokumen itu nggak ada. Mereka kayak ngasih form kayak lu mau milih lab apa, pembimbingnya siapa, kenapa gitu, intinya gitu. Nah kalau tips and tricksnya paling ya be genuine, unik, sama coba di align sama ya setidaknya background lu atau mungkin pelajaran di kelas atau project di matkul apa yang membuat lu tertarik untuk masuk ke lab dia gitu. Berarti supervisor siapa itu? Saya supervisor yang di Tohoku. Iya, supervisor Tohoku ya. Jadi nanti lo search sendiri kayak. Dan lo nggak harus kalau di Tohoku misalkan lo AE kan di sini, misalkan di sana nggak mau AE juga bisa aja. Ya, mau ngambil Mac gitu, misalnya mechanical engineering bisa, misalkan atau enggak techvis misalnya gitu, bisa aja. That's fine gitu. Nggak harus. Karena di ITB belum tentu juga SKS Anda di sana bisa dikonversi, walaupun ya teorinya bisa, cuman praktiknya tahun lalu juga lama banget gitu. Sampai April kemarin juga belum konversi itu anak 21 gitu. Ada batas SKS, batas IPK -nya. Di mana? Untuk daftar extension. Tergantung universitas. Kalau di Tohoku minimal 2,3/3. Iya, per tiga. Karena di Jepang IPK-nya maksimum 3, bukan 4. Di-convert dulu. Berarti berapa tuh? Kira-kira berapa? 3 berapa? 3,3 sama 3. Berapa? Ya, 3 berarti 3 per. Oh, 3. Ya, 3 lah gitu kurang lebih. Kamu mau nanya berarti kakak nggak ada ngambil minor spesialisasi atau? Nah, gue gak ngambil spesialisasi karena waktu itu semester 5 gue tidak terpikir untuk ngambil spesialisasi. Anjay. Jadi gue tuh mikirnya kayak kan spesialisasi kan ada 3 matkul yang wajib tuh, yang etika profesi 1, sertifikasi kelaikudaraan 1, sama satu lagi yang metode komputasi. Yang SKU sama etika profesi ini teman-teman gue pada ngambil semester 5, terus gue kayak malas ngapain gitu. Gue antar lah ngambil semester 7 kan, karena semester 5 gue mikirnya ya udah semester 7 gue nggak ngapain gitu, masih di sini gitu. Gue ambil semester 7 aja lah gitu. Ternyata enggak, ternyata gue exchange itu aja kayak kalau gue mau ngambil 2 ini berarti gue harus ngambil di semester 9, nggak mau. Gitu. Jadi ya udah gue nggak ngambil spesialisasi apapun atau minor apapun. Gitu. Tapi kakak udah kepikiran belum buat kayak karir gitu, mau ngarahnya kemana? Oh, karir gue mah bebas aja, yang penting duitnya gede gitu dan bermoral. dan bermoral. Moral ya, ada kunci ya. Yoi. Berarti kalau nanti ternyata pas di Jepang itu ada tawaran buat magang atau Oh ya, gue daftar internship di Jepang. Oh iya. Aji mumpung Gimana di sih? Toyota. Anjay, Jadi kan ya lumayan kan, maksudnya kapan lagi lu ke Jepang terus kayak ya sekalian lah gitu. Nanggung banget gitu. exchange sambil internship. Iya, ya internshipnya di luar sepengetahuan orang Tohoku, jadi kayak gitu. Karena kemarin gue lagi scrolling in kan, terus kayak wah Toyota buka internship gitu. Terus tulisannya tuh buat foreign students yang megang student visa gitu, kayak wah udah perfect banget. Anjing munggu. Gitu. udah kayak ditakdirkan ya. Apa penginapan dikasih, duit makan dikasih, ya kurang apa lah. Tapi itu bentar doang sih, kayak cuman 2 minggu lah. Lumayan. Ya, lumayan. Pengalaman. Begitu kurang lebih. Ada yang bilang. Bang, lo ada rencana nggak buat kayak lanjut studi gitu, kayak ngambil S2 atau S3? Oh, gue bakal ngambil S2 tapi nggak tahu kapan. Dan mau di mana? Di luar negeri sih, nggak mau di ITB. Kalau di ITB gue fast track sekalian. Lanjut Tohoku nggak bang kalau kayak gitu? Belum tentu. Ya, lihat nanti interest gue kemana ya, kita lihat nanti. Enggak, interestnya kemana, terus yang lagi buka apa ya daftar. Yes. Banget lah. Tapi lo ini nggak mau, misalnya enak kalau pendapat lo enakan habis lulus S1 langsung ambil S2 atau lulus S1 kerja dulu? Depends, tapi mostly gue akan condong ke kerja dulu. Kenapa tuh? Unless lu mau jadi seorang akademiawan ya gitulah pokoknya, atau researcher, ya sok aja langsung S2 gitu. Karena ya udah itu kan berarti memang jalur ya pathway yang memang sejalan sama karir akhir lo gitu. Cuma kalau misalkan masih mau explore, masih belum tahu pengennya kemana, mau akademia atau bukan, ya gue bakal menjalankan untuk kerja dulu sih gitu.
Atau kalau misalkan lu mikir nanggung lah fast track dulu ya nggak apa-apa, soalnya setahun doang. Pasti baru kerja. Tapi kalau menurut abang, kalau misalkan nih habis S1 tuh pengen kerjanya tuh di luar negeri. Nah, terus kira-kira menurut abang tuh cukup nggak kalau S1? Kurang. Kalau lu mau ke luar negeri, biasanya lu incer dulu S2 ke luar negeri baru kerja. Tapi kalau kesempatan kayak gitu biasanya banyak atau harus nyari-nyari? Nyari sendiri. Ya banyak sih, cuma nyari sendiri gitu ujung-ujungnya. Kalau memang lu mau ngincer ya kerjanya ke luar negeri, lu setidaknya punya portofolio tinggal di luar negeri dulu gitu. Kerja maksudnya di lingkungan yang ada di situ. Misalkan lu mengincar Airbus gitu. Ya udah lu S2-nya incar aja ke Supaero gitu, ISAI Supaero. Di sana biasanya Airbus rekrut dari sana gitu. Cari aja company mana, biasanya rekrut dari mana. Nah, udah incar aja itu univnya gitu. Kalau memang lu mau ngincar univ apa? Kerja di luar gitu. Sebenarnya nggak harus S2 juga sih, bisa aja kayak kalau lu lagi semester akhir gitu magang gitu kan. Ada juga beberapa magang ke luar gitu. Kemarin tuh ada Adam kemarin ke Turki magang internship. Yang Adam? Tusas. Ya. Ke Turki internship. Beasiswa atau dibayar sendiri? Tiketnya doang bayar sendiri, sisanya di sana ditanggung sama Turki. Gitu. Jadi ya cari-cari aja, banyak poin-poinnya. Dan sekarang kan maksudnya ITB lagi gencar-gencarnya mencari kerjasama, jadi harusnya oke aja gitu. Bodoh lu, aku mau tiduran. Tapi kalau untuk daftar S2 di luar negeri itu kayak S1 di univ mana itu berpengaruh banget atau pure skill? Sebenarnya lebih berpengaruh ke arah portofolio yang lu bangun waktu S1 terutama waktu tugas akhir research. Jadi sebenarnya yang penting pengalaman ya, bukan S1 di mana atau gimana. Karena yang dilihat profesor nanti kan juga pengalaman research, bukan lu univ mana gitu. Ya walaupun mungkin akan ada bias atau gimana, cuman ya tetap aja ujung-ujungnya yang dilihat skill yang lu bawakan ke mereka apa. Gitu. Tapi Bang Zakwan kira-kira TA-nya tentang apa? Oh, gue udah mulai kemarin TA1 Swarming Drone gue. Swarming Drone. Oh iya. Kalau TA tuh katanya bakal dapat satu lab sendiri gitu ya? Tergantung, depends on your supervisor lu ada lab atau enggak gitu. Kalau ada lab ya bisa. Biasanya sih memang anak-anak yang ngambil suatu pembimbing ujung-ujungnya bakal ya ke lab situ gitu. Kenapa ngambil Swarming Drone? Karena jadi semester 5 tuh gue ikut proyekan sama Pak Yasdi kan di lab kantor. Udah terus kayak udah lanjut aja terus. Ada topik yang bisa buat TA gue ambil gitu. Nggak ada alasan khusus sih. Karena gue kebetulan masuk Raptor dari semester 5. Terus ada proyek yang bisa gue jadiin TA ya gue jadi TA gitu. Kalau semester 3 nih anaknya ngapain? Anaknya belajar dengan baik dan benar. Serius ini Pak, yang apa? Iya boleh lah, tidur juga boleh lah. Semester 3 mah santai aja bro. Berarti yang mulai Kelas terus cabut ke secret tidur boleh lah. gitu. terus nanti ya ngurus BSOIA-nya gimana? Nanti kan anak 23 yang ngurus. Wah. Nah, tapi kan nggak sekarang, nggak langsung sekarang. Hah? Gampang, ntar masih ada anak 22 yang ngurus terus sambil berjalan di switch gitu. Ladang uang di ITB apa aja, Pak? Hah? Ladang uang di ITB apa aja? Aduh banyak lagi. Apa? Yang paling gacor ya selain protokol. Apa ya? Ya lab asisten. Sebenarnya asisten tergantung jurusan, tergantung mata kuliah gitu. Kalau yang mahal IF biasanya lumayan gede loh gaji asisten dan Afprak dan kawan-kawan. Cuman kalau mau nyari side quest gitu ya paling ya lab, LFD,
lab kimia, lab komputasi kan ada tuh berpikir komputasional. Mereka kan buka asisten. Terus kalau yang kegiatan di ITB paling kalau nggak tim protokol, tim apa? CDT bisa, reporter, tim konten kreator juga ada di ITB. Terus timnya Ditmawa pokoknya adalah apa namanya gue lupa lagi. Ada kegiatan-kegiatan Ditmawa mereka yang handle. Itu apa namanya? PKK apa ya? Lupa ya, itulah pokoknya cari-cari aja. Gitu. Terus udah sih itu doang paling. Ya sama asisten-asisten di matkul. Kalau nggak proyek-proyek dosen, nah itu yang paling mantap sih. Cara ke proyek dosennya gimana? Belajar dengan baik dan benar. Connect-nya gimana itu? Belajar dengan baik dan benar, kalau akan dinotis baru nanti ketemu. Enggak sih, kalau dulu gue ke Raptor karena ada yang karena Raptor oprek aja, terus gue daftar. Opreknya Oprek ya, forum gitu. Waktu itu disebar di grupnya campaign kayak Raptor, karena tahun anak 21 tuh dikit banget yang TA ke Raptor kan, cuman kayak 3 orang gitu. Sedangkan proyek Raptor lagi banyak-banyaknya. Terus ya udah akhirnya di open ke anak 22 juga gitu. Terus beberapa daftar gitu. Tapi berarti ada lab-lab lain juga dong, Mas? Lab-lab yang Banyak. Payas kita tadi buat bantuin TA. Payas di Raptor. Kalau yang lain ada lab flow, ada banyak sih. Tapi biasanya kalau asisten-asisten yang matkul-matkul gitu diambilnya dari mahasiswa yang TA di lab itu, kemungkinan besar gitu. Kalau yang proyek-proyek dosen ya paling ya belajar dengan baik dan benar. Kalau lu bagus dan aktif mungkin dosen akan notice, terus bisa aja diajak gitu. Biasanya juga ada tiba-tiba tawaran proyek kayak saya butuh mahasiswa bla 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 gitu di tengah-tengah pelajaran kelas gitu. Ada kayak gitu juga kejadian. Waktu itu Pak Firman, matkul Aero kalian semester 5. Pak Fani juga waktu itu lagi PRD tiba-tiba open KRAI. Oh ya kan, ya yang begitu-begitu ya. Batasan. Ya batasan kita nggak tahu. Iya, masa nggak tahu ya. Iya. Ya yang begitu-begitu lah. Tergantung dosen. Lah kan gua share ke grup Iya, lu share ya. sih. Mau pulang tapi. Itu dia. Balik. Menyesal gak? Lu menyesal gak ikutnya? Apa? Menyesal gak ikut Krai? Enggak, sumpah itu mantap banget. Wah. Itu pengalaman paling berkesan. Wah gila, duitnya juga mantep sih. Mantap sih, mantap. Gitu. Banyak sih ladang cuan mah, cari-cari aja di ITB banyak banget. Kalau apalagi? Bang, mau nanya deh bang, kan ini beberapa ada yang jadi asisten praktikal LFD nih. Kira-kira tipsnya apa aja bang buat ngejalanin selama itu jadi aspek? Tipsnya hadir tepat waktu, belajar sebelumnya, udah itu aja sih. Iya serius apa lagi juga? Terus kalau misalkan ketemu pertanyaan dari apa? Oh ya dijawab aja. Yang nggak jawab. Enggak, maksudnya ini mereka tuh lebih tolol dari kalian gitu. Anggap aja gitu. Iya, kau yeping ala sains juga. Ya kalau lo angkat tangan ya tanya aja ke apa kordasnya yang pakai jas biru. Pasti tahu kok mereka. Oke, Siap tinggal alasan. Serius. Ya, karena mereka kan nggak tahu apa-apa. Maksudnya mereka tidak tahu asisten tuh bagaimana diseleksinya kan, nggak tahu apa. Mereka kira itu asisten berarti orang jago gitu. Iya. Itu mindset harus kita. Dulu gue juga gitu. Memang begitu. Orang jago. Ini bikin TA gimana ya? Bikin teh aja gitu kan. Wah, enggak dong. Iya lagi. Iya lagi berarti dulu ya. Enggak. Gua belum enggak. Ya bang, apa kalau gitu kira-kira kok yang ditulis di papan tulis itu apa bang? Ya. Oh, cuma paling tujuan. Terus rumus-rumus dasar. Sama udah tabel-tabel data pengolahan. Udah itu doang. Oh, tabel yang ada di handout. Iya, yang dia. Tujuan tuh ambil dari modul. Ada handout asisten Oh, ada asisten. Dikasih berarti pas ini ya briefing ya. Pas kalian praktek. Pantes bingung ya. Oh, Iya. Karena belum dikasih. Iya. Karena memang handoutnya print out gitu, bukan file. Berarti handout yang ada di handout tertulis aja di papan tulis gitu. Wah. Tapi teorinya nggak usah ditulis panjang banget. Iya. Rumus aja gitu. Berarti nanti buat teori tinggal yaping aja ya, yaping. Yeping ya.
Pokoknya intinya mah pastikan praktikan kalian tahu step by stepnya gimana, terus cara pakai alatnya gimana gitu. Aman lah. Dulu kalau standar penilaian lu gimana? Oh kalau gua mah keras. Untung enggak anu. Kalau ada praktikum yang gua asistenin nilainya dapat 60 biasa itu. Terus yang dapat galatnya ribuan tuh gimana bang? Apa? Yang dapat Oh, galatnya ribuan tuh gimana? galat gak masalah selama datanya bukan manipulasi. Kan kelihatan data manipulasi sama enggak tuh kelihatan nih gua kayak ngacut nih datanya nih. Tapi aman sih, santai aja. Kok bisa dapet negatif ya? Salah nih. Biasanya mereka salah pengali, salah satuan. Kayak harusnya di-convert dulu ke milimeter atau ke sentimeter tapi langsung dikali gitu misalkan. Itu kan angkanya bakal gede banget kayak waktu lu balik runtut ke belakang kayak bakal kelihatan oh salahnya di sini udah salah. Gitu sih. Biasanya kalau penilaian itu berapa lama bang? Cepet sih. Satu berkas gua paling 5 Berkas menit. itu berapa 5 kelompok? menit. Satu berkas. Apa? Satu berkas itu berapa kelompok ya? Berapa orang ya? Satu kelompok tergantung. Ada yang 13, ada yang 12, ada yang 10. Cuma 5 menit itu. Enggak lah, satu orang 5 menit. Oh. Berarti berapa? Nyebut aja nyebut. Itu kalau Balik Bandung jam berapa? Balik Bandung jam berapa? Sesuai shuttle yang ada aja gua. Oh enggak, dulu gua naik motor, sorry. Karena nggak keburu. Gua biasanya kelas kelar jam 12 kan. Jam setengah 12 gua cabut gitu. Naik sana. Terus balik-balik ya udah. Sore kan gua. Kita kebalik. kita balik. Kalau kami bagi kelasnya siang. Oh iya. Oh, GWS itu. Iya, aja lah. Satu sinema ini ya. GWS. Masa kelas rektor lagi? GWS. Satu sinema. Ya rektor sudah lupa. Jadi santai aja, rektor mah yang penting tugas kalian kumpulkan ya nggak Pak? Nggak harus tuh. Astagfirullah nggak boleh, weh. Masih belum. Catat ya. Hadir ya, catat ya. Lihat, yang penting tutor data. Iya, buat kuisnya kan, gue juga. Buat tugas kerjain, kuis ikut, nah ntar nilai kalian akan amazing gitu. Amazing. Kuisnya harus bagus bang. Yang penting ikut. Kuisnya yang penting ikut ya. Yang penting Bukan GPT aja, GPT udah. Enggak bisa. Iya. Enggak bisa. Gak bisa lagi. Itunya pilih kurang. Iya, Tiga lah. pinter-pinter lah. Gue kerja sama depan gue. Nah, mau lu kerja sama juga hasilnya jelek juga kan? Iya, udah memang susah aja udah. Di angkatan gue dulu rata-rata UTS kedua kami 16. 16. 13 sama kuis ya? Itu 13. Ini kuis. 16 dari berapa? Cuman 100. kalau rektor kalau seangkatan kalian busuk semua, nilainya oke semua. Nah, iya benar. Nanti kalau ada satu anjing yang nilai 100 sendiri, nah itu gebukin aja udah. Briefing dulu nanti di angkatan. Jangan bagus-bagus nilainya. Jelek-jelekin ya. Intinya mah prinsipnya kalau gue nggak bisa, yang lain juga nggak bisa. Anggap aja begitu. Kajian rektor. Indeksnya A, nilainya berapa? 40. 40 bagus aja. Bagus banget itu. Gila. 40 bagus bro. 40 bagus banget itu. 40 bagus. Cobain deh nanti UTS pertama. Cobain. Nggak sih, UTS pertama masih masuk akal lah. UTS kedua sih yang anjing itu. Kalau UAS tulis nama nim doang. Kalau UAS, ya UAS sih digampangin. Karena nilai UTS doang. UTS gue ya babuk semua. Gitu. Wah, ini mau ketawa aja berarti. Kok berani masih ada nggak? Masih. Masih sih. Oh, berarti anjing soalnya. Wah, ya udah soalnya susah sih. Udah. Ketar, kalian tadi baru masuk kenalan dulu. Sorry, tadi jam in. Nama gue Retro Raihan Atta Zafran, biasa dipanggil Eto, Athena 16. Formatnya apa? Itu aja. Udah itu aja. Oke. Perkenalkan aku Muhammad Arzu Noval, panggilannya Arzu, Athena 60. Ini udah berapa? Closing statement ya? Gimana closing statement? Oke. Jadi makasih Kak Zakwan. Ada nggak closing statement gitu, kata-kata penutup, motivasi atau apa kayak? Closing statementnya jangan lupa daftar Wisokto yang kanan ya. Promosi. Jangan lupa daftar Wisokto. Masuk KJM yang dilamar lamar aja. Nah, KJM yang nganggur dilamar terus
apalagi ya, nikmati aja udah, AE mah gampang. Kuliah dengan baik dan benar. Yoi, kuliah dengan baik dan benar, kurang-kurangi cabut gitu ya. Karena sekalinya cabut kalian akan ketagihan, astagfirullah. Pengalaman. Cabutlah yang strategis. Ya, pokoknya intinya mah prinsip di AE kalau lu cabut nggak usah absen gitu. Lu ngomong kurang-kurangi cabut di sini. Lah, gue juga cabut, Pal. Cabut yang strategis gimana bang? Cabut strategis tuh cabut kayak lab day gitu kan, cabut ke protokol. Nah, setidaknya cabut produktif. setidaknya cabut tuh menghasilkan cuan gitu. Oh iya. Jadi dapat cuan main poker. Judi. Gitu. Ya intinya mah halal-halal aja cabut mah, orang dosennya juga bilang kayak gue nggak peduli kalian datang apa enggak, yang penting kalau nggak datang jangan absen. Terus selama kalian ujiannya bisa ya udah lulus gitu. Kalau nggak bisa ya udah ngulang gitu mah. Ya udah. Berarti matkul AE itu nggak ada batasan absen ya? Tergantung dosen tapi mostly nggak ada sih. Mostly nggak ada. Kecuali matkulnya Pak Yasdi. Pak Yasdi Pak Hari. Biasanya itu doang yang butuh absen. Sisanya sih nggak peduli kayaknya. PTD kita bebas kan? Kalau PTD. Tapi ada nilai absen nggak? Maksudnya absen kalian dikonversi? Ada 5% tapi kayak. Ya udah gitu. Lulus doang. Keluar 40% dapat apa? Yang penting ujian. Gitu sih kurang lebih. Ya enjoy aja. AE tuh memang susah, nggak cuma di Indo, di luar negeri juga AE termasuk yang salah satu yang paling susah majornya. Tapi dosen-dosen kita mah baik hati sekali, ya nggak Pal? Apalagi Udin. Goblok kagak anjing. Langsung dibantah ya. Gitu. Aduh. Udah begitu aja. Terima kasih teman-teman, selamat menikmati perkuliahan di AE. Makasih ya. Kita menit ya. Oh ya, foto.